Halo semua, selamat datang di video tugas besar pengantar rekayasa desain FTI ITB tahun angkatan 2022. Kali ini, kami dari kelompok 8 kelas 35 akan menjelaskan tentang Sunrunner Turbo McQueen, yaitu Tubes FTI ITB 22 PRD tentang Chemical IK. Kami memiliki 4 alternatif konsep, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang memiliki perbedaan pada stopping mechanism dan juga power source atau moving mekanismenya. Masing-masing memiliki keunikan, keunggulan, dan kelemahan tersendiri. Jadi, apa saja? Mari kita bedah bersama-sama. Yang pertama adalah mobil kinetik tenaga pegas dengan prinsip penyimpanan energi pada pegas dengan cara mobil ditarik ke belakang. Mobil ini memiliki kelebihan yakni murah dan juga pasti bisa dengan mudah diaplikasikan apabila prototipenya bisa jadi dengan simple dan praktis. Namun, kekurangannya adalah kami tidak bisa mengidentifikasi berapa energi yang diperlukan untuk mencapai jarak 10 hingga 25 cm. Sayangnya, mobil ini memiliki keseimbangan yang kurang bagus sehingga menjadi pertimbangan bagi kelompok kami untuk memproduksi mobil pada alternatif konsep pertama. Berikutnya, ada alternatif konsep yang kedua. Alternatif konsep yang kedua merupakan mobil kinetik tenaga pegas dengan gagang putar yang menggunakan prinsip penyimpanan energi pada pegas dengan cara memutar gagang putar. Gagang putar di sini adalah alat yang tadinya diperkirakan akan mempermudah dalam proses penyeimbangan dari mobil kinetik. Namun, kenyataannya ketika pegas sudah ditekan, maka 1. Kami tidak bisa mengidentifikasi energi yang diperlukan. 2. Sulit untuk memastikan jarak yang dihasilkan. 3. Adapun keseimbangan yang sulit dijaga karena bentuk gagang putar yang akan mempengaruhi keseimbangan mobil, entah mobilnya terguling atau berjalan miring. Alternatif konsep ketiga ada mobil non-kinetik bertenaga surya dengan stopping mechanism yaitu aktuator berupa timer pemutus. Mobil ini bertenaga surya menggunakan panel surya yang akan menyerap panas dan sinar matahari dan digunakan sebagai energi listrik, disimpan kepada sebuah baterai rechargeable untuk mengecas baterai tersebut, kemudian akan disalurkan energinya melalui timer pemutus arus kipas, yang mana ketika timer itu diputar maka ada 2 tembaga yang akan saling menyatu dan menyebabkan arus bisa tersalurkan dengan baik. Mobil pun bergerak. Kelemahannya adalah keseimbangan apabila tidak bisa meletakkannya dengan baik dan benar antar komponen yang ada. Berikutnya, ada alternatif konsep 4, yakni mobil non-kinetik bertenaga magnet dengan stopping mechanism aktuator berupa silinder penyangga. Nah, kekurangan dari mobil ini adalah aktuator yang mana aktuator silinder penyangga ini harus dipelajari menggunakan bahasa pemrograman untuk pengaktifannya, dan juga diperlukan biaya yang cukup mahal karena adanya aktuator silinder dan juga harus membutuhkan banyak waktu juga untuk mempelajari pemrograman dan juga mengaktifkan Arduino yang ada. Memiliki keunggulan tentang berapa detik akan menyala dari aktuatornya, namun disinilah kecepatannya tetap belum bisa menjadi keyakinan pada kelompok kami. Setelah saya menjelaskan keempat konsep tersebut, pasti teman-teman tahu siapa yang menang. Yap, benar sekali. Alternatif konsep 3.
Setelah memenangkannya, maka kami memutuskan untuk melakukan detail material. Yang pertama mobil set, baterai A2 rechargeable. Baterai ini untuk menyimpan daya, menyimpan energi dan arus. Kemudian ada timer kipas universal selaku aktuator dan juga dekorasi mobil dengan harga yang tertera. Berikutnya ada tampilan terkait bahan-bahan tersebut. Di sebelah kiri atas ada gambar baterai rechargeable, kanan ada bodi mobil, kanan bawah ada soket baterai, sebelah kiri timer kipas. Let's race. Mari kita tunjukkan balapannya. Ini adalah sekilas penampakan tentang mobil kami sebelah kiri, dan yang tampilan tengah adalah penampakan ketika uji, dan sebelah kanan adalah orang-orang yang ikut uji lapangan. Berikutnya adalah uji lapangan pertama. Uji lapangan pertama ini kami nilai sebagai uji yang cukup baik pada jarak, namun kurang baik pada presisi. Karena mobil yang kami uji ternyata satu, jalannya sedikit miring, dan kedua, ketika melepaskan mobil, karena ini mobil tidak bisa kita putar di darat, jadi harus diangkat dulu, maka ketika menurunkannya, tangan penguji mengalami miring dikit. Jadi mobil ini tidak bisa sepenuhnya lurus, jadi sudah startnya udah miring duluan. Mobil ini menempuh jarak 28,5 meter per sekon dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Kemudian sekarang uji lapangan 2. Mobil ini menempuh jarak 18 meter per sekon dengan, ketika teman-teman bisa lihat di sini, peletakannya sudah cukup bagus, jadi tidak terlalu miring, dan mobil dalam keadaan sesuai dengan ekspektasi, yaitu prima. Meskipun jarak yang ditempuh 18 meter atau 180 cm, 18 meter, maka mobil ini tetap menjadi mobil efektif, dan juga hasilnya tetap hasil yang efektif, terbaik dari kedua percobaan. Lesson learned-nya adalah, dengan demikian tugas PRD kami belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan menggunakan matrix decision. Kami tahu